You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Shalom saudara dikasih Tuhan. Hari ini dan saat ini kita mau belajar tentang kebenaran yang Alkitab kita katakan ketika Yesus akan naik ke surga. Sebab itu marilah saudara semua saya ajak untuk membaca dari kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat ke-7. Saya akan ambil dari Alkitab terjemahan yang disebut dengan The Passion Translation, supaya kita bisa melihat lebih jelas dan lebih mudah untuk dicerna dan dimengerti. Sebab itu saya akan bacakan dan nanti Anda bisa lihat dari teks yang akan diberikan. Saya baca ayatnya berbunyi demikian. Tetapi ini kebenarannya adalah demi kebaikan kalian, aku harus pergi. Ini Yesus berkata. Karena jika aku tidak pergi, penghibur ilahi tidak akan dilepaskan kepada kalian. Tetapi setelah aku pergi, aku akan mengutusnya pada kalian. Nah saudara, perhatiin ayat ini baik-baik. Saya akan beri judul sharing hari ini berjudul tentang ditinggalkan, tapi disertai. Saudara, ini secara manusia memang aneh, gak masuk akal. Mana ada orang ditinggalkan, tapi disertai? Gimana ceritanya? Tapi Alkitab menyatakan ini, saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kebenarannya adalah demi kebaikan kalian aku harus pergi. Karena ketika Yesus tidak pergi, jika Yesus tidak pergi meninggalkan, maka penghibur ilahi, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan, itu tidak akan dilepaskan atau tidak akan diturunkan, diberikan kepada mereka. Tapi setelah aku pergi, aku akan mengutusnya pada kalian. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan baik-baik kebenaran ayat ini. Kadang-kadang kita juga berpikir, kok aneh ya? Ya, mana bisa ditinggalkan tapi disertai. Tapi kalau Anda saudara perhatiin ayat-ayat, perhatiin kisah tentang Yesus Kristus setelah disalib, dia bangkit, dan kebangkitannya adalah kebangkitan kita juga, ada amin saudara. Habis itu dia naik ke surga. Nah, baiklah kita lihat ayat-ayat yang lebih jelas lagi saudara. Dia dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal ke-14. Saya akan bacakan juga dari terjemahan The Passion. Yohanes 14 mulai ayat 18. Dikatakan demikian saudara. Aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kalian tanpa daya atau menelantar kalian seperti anak yatim piatu. Aku akan kembali kepada kalian.
Saudara lihat baik-baik. Yesus berkata, aku berjanji bahwa aku tidak akan meninggalkan kalian tanpa daya. Maksudnya ditinggalkan tanpa daya atau ditelantarkan seperti anak yatim piatu. Tapi dia akan kembali kepada kalian. Alkitab menyatakan, saudara, bahwasanya ketika Yesus nanti akan pergi, dia akan memberikan Roh Kudusnya. Roh Kudus yang akan diutus itu yang tinggal bersama kita, yang menyertai kita, tinggal bersama di dalam kita. Nah, saudara, ayat ini berkata apa? Dia tidak akan meninggalkan kita seperti anak yatim piatu. Tapi dia meninggalkan kita dan dia kembali kepada kita. Dia memberikan rohnya. Nah, untuk ayat ini saya ajak Anda lihat Kitab Roma pasal 8 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Dan kamu tidak menerima roh kewajiban agamawi yang membawamu kembali ke dalam ketakutan untuk merasa tidak pernah cukup baik. Saudara, cerita Roma 8 ini tentang hidup oleh roh. Hidup bersama Roh Kudus sebenarnya. Di mana kita bersama Roh Kudus akan menikmati kebersamaan dan kesatuan. Nah, di sini dikatakan bahwa kamu tidak pernah menerima roh kewajiban agamawi yang membawamu kembali ke dalam ketakutan untuk merasa tidak pernah cukup baik. Bahasa Inggrisnya itu enak sekali, karena ditulis never being good enough. Kita sering kali dalam hidup saudara, ya, dalam hidup kita seperti ini, saudara, ini kejadian seperti yang sekarang sedang kita hadapi. Kita kadang-kadang berpikir, kurang apa lagi sih, salah apa lagi, kenapa saya ngalamin begini? Wabah penyakit mendunia, semua ada terjadi di mana-mana. Ekonomi morat-marit. Tapi saudara perlu percaya bahwa Anda tidak pernah ditinggalkan. Anda harus yakin, saudara, Tuhan adalah gembalamu. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Saudara, begitu juga kami, begitu juga saya dalam hidup, dalam kondisi kayak gini, saudara. Tuhan pelihara kami dengan ajaib. Saudara, semua Tuhan siapkan. Baik berkat jasmani berupa makanan, baik berkat keuangan, tapi di atas semua itu adalah berkat rohani, di mana ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita yang terus ada bersama kami semua. Saya percaya hal yang sama juga terjadi atas saudara. Syaratnya satu, Anda percaya dan Anda bersukacita, dan semuanya dilakukan dengan pengucapan syukur. Saudara, tetapi kamu telah menerima roh penerimaan yang penuh. Anda diterima, dikasih roh yang menerima, yang membawamu masuk ke dalam keluarga Allah, yang membawa saudara dan saya masuk ke dalam keluarga Allah. Sehingga apa? Kita tidak akan pernah merasa sebagai anak yatim piatu, karena saat dia bangkit di dalam kita, roh kita bersatu bersamanya, mengucapkan dengan penuh kasih, Bapa yang tercinta. Saudara, Alkitab berkata, roh itu bersama kita akan bisa berkata, Bapa yang tercinta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah satu keluarga besar di dalam Kristus. Kita punya Papa yang sama, yang tercinta. Dia mengasihi kita lebih dulu, sehingga kita bisa mengasihi dia. Saudara, jadi percayalah, ketika Yesus waktu itu bakal naik ke surga, murid-muridnya bingung. Tapi Yesus bilang, kamu gak usah takut, karena aku akan datang kembali. Dan Yesus bilang, kamu tidak akan ditinggalkan sendirian tanpa kekuatan lemah, tidak bisa ngapa-ngapain. Enggak, dia janji, dia akan kirim rohnya. Roh itu akan jadi penghibur, jadi penolong, jadi pengajar, bahkan jadi segalanya yang menguatkan. Saya kembali lagi saudara ke kitab Yohanes pasal ke-14 tadi. Kita akan lihat ayat berikutnya 19. Firman Tuhan berkata apa? Segera aku akan meninggalkan dunia ini, dan mereka tidak akan melihatku lagi, tapi kalian akan melihatku, karena aku akan hidup lagi, dan kalian akan mulai hidup juga. Saudara bayangin saudara, ya, kata-kata ini waktu diucapkan, murid-murid bingung. Mereka gak pernah kebayang, mereka gak pernah bisa memahami ini omongan apa, ini cerita tentang apa. Tapi kebenarannya menyatakan saudara, Yesus akan segera meninggalkan dunia ini, dan mereka tidak akan melihatku lagi. Saya percaya waktu Yesus cerita ini, murid-muridnya semua bingung, murid-muridnya semua takut, khawatir. Pasti ada juga yang mengeluh dan nangis saudara.
Walaupun mungkin tidak nyatakan, tapi mereka pasti bingung, ini ada apa sebenarnya. Tapi Yesus tegaskan, mereka tidak melihatku lagi, tapi kalian akan melihatku lagi, karena aku akan hidup lagi, dan kalian akan mulai hidup juga. Saudara lihat baik-baik, kalian akan mulai hidup juga. Saya lanjut dulu ayat 20. Saudara, maka ketika hari itu tiba, kalian akan tahu bahwa aku hidup di dalam Bapa, dan kalian adalah satu dengan aku, karena aku akan hidup di dalam kalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara semua yang dikasihi Tuhan dan juga yang saya kasihi, lihat baik-baik, ketika hari itu tiba, kalian akan tahu bahwa aku hidup di dalam Bapa, dan kalian adalah satu dengan aku, karena aku akan hidup di dalam kalian. Apa sih artinya? Saudara tahu, hari itu tiba, kalian akan tahu bahwa aku hidup di dalam Bapa, dan kalian adalah satu dengan aku. Apa ini sebenarnya, saudara? Ketika Yesus bangkit, nanti akan terjadi bahwa kita itu akan bersama dengan Dia. Mungkin Anda masih kurang jelas, saya tunjukin satu ayat lagi di dalam Yohanes 17. Saudara, Yohanes 17 ayat 23. Inilah doa Yesus ketika Dia akan naik salib. Dia mengucapkan doa ini cukup panjang. Dan di salah satu doa yang disebutkan dikatakan ayat 23, sekali lagi dari The Passion Translation, kamu hidup sepenuhnya di dalam aku, saudara semua, termasuk saya, dan keluarga kita masing-masing, hidup sepenuhnya di dalam Yesus, dan sekarang aku hidup sepenuhnya di dalam mereka. Saudara, bayangin saudara, ini, maaf saya jelasin lagi, kamu hidup sepenuhnya di dalam aku, ini maksudnya Yesus bicara, Bapa akan hidup sepenuhnya dalam Tuhan Yesus, dan sekarang aku hidup sepenuhnya dalam mereka. Nah, ini maksudnya saudara. Tadi saya terlalu cepat, maaf. Di sini tulis bahwa Bapa hidup sepenuhnya di dalam Yesus, dan sekarang Yesus hidup sepenuhnya di dalam kita, agar mereka mengalami kesatuan yang sempurna. Agar kita mengalami kesatuan yang sempurna. Saudara, ada satu kesatuan yang sempurna, dan dunia akan menjadi yakin bahwa engkau telah mengutus aku, bahwa sebab mereka akan melihat bahwa engkau mengasihi setiap mereka dengan gairah kasih yang sama, seperti gairah kasih-Mu padaku. Saudara, di titik ini kita akan lihat bahwa Tuhan Bapa, jadi Bapa yang di surga, Yesus juga akan mengasihi kita sama, saudara, dengan gairah yang sama, seperti gairah kasih Bapa kepada Yesus. Sebab itu saudara, saya berdoa sebagai hamba Tuhan, supaya saudara sekalian mengerti di saat-saat seperti ini, tolong jangan bersungut-sungut, jangan kecewa, jangan marah, tapi hati Anda harus penuh syukur, harus penuh sukacita, harus penuh kepercayaan bahwa Tuhan Yesus yang memanggil Anda itu tidak pernah meninggalkan Anda, bahwa Tuhan yang memanggil Anda, memilih semua saudara, itu menyertai semua saudara. Saudara, saya akan kembali lagi kepada Yohanes 14. Kita akan lihat baik-baik ayatnya. Saudara, Yohanes 14 ayat ke-21 berkata demikian, mereka yang benar-benar mengasihi aku adalah mereka yang menaati perintahku. Barang siapa dengan penuh gairah mengasihiku akan dikasihi Bapa dengan penuh gairah, dan aku akan balas mengasihi kalian dengan penuh gairah, dan akan menyatakan hidupku di dalam kalian. Saudara lihat baik-baik. Di sini dijelaskan bahwasanya mereka yang benar-benar mengasihiku adalah mereka yang mentaati perintahku. Kita mentaati perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Saya berdoa dan saya sangat berharap supaya saudara di dalam perjalanan hidup kita itu mengikuti taat sama perintah Tuhan, bukan merasa bahwa itu sebagai hukuman, tapi karena kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Dia karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Nah, saya ingin yakinkan sekali lagi, Anda ditinggalkan, tapi Anda disertai. Masuk akal? Enggak sama sekali. Tapi ini kebenarannya.
Siapa yang menyertai? Kita lihat Yohanes 14 lagi, ayat 15. Itu tadi sebagai penjabaran penerangan dari itu tadi. Mengasihiku mampukan kalian untuk menaati perintah-perintahku. Kalau saudara mau ngikutin perintah Tuhan, seringkali kita mikir, gimana caranya? Ada dua perintah utama, mengasihi Tuhan dengan segenap-genap dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Gimana caranya? Kadang-kadang kita nggak kuat, kadang-kadang kita ngalamin banyak hal. Tapi saudara perlu tahu, ayat ini dijabarkan dengan sederhana, saudara. Mengasihiku memampukan kalian untuk menaati perintahku. Kalau saudara mengasihi Tuhan, dengan sendirinya saudara akan mampu untuk mengasihi sesama. Ada amin? Kenapa bisa demikian, Pak? Karena sederhana, saudara. Ketika Anda mengasihi Tuhan, maka Anda juga akan mengasihi semua anak-anaknya. Anda akan mengasihi semua yang diciptakannya. Dan Anda akan bersama-sama bisa berkata, aku mengasihi mereka bukan karena aku yang mampu, tapi karena aku mengasihi Tuhanku yang selalu mengasihiku. Saudara, ini luar biasa. Ayat 16-17 berkata, dan aku, Yesus bilang, akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberi kalian penyelamat yang lain, penolong yang lain. Maksudnya yang selalu menyelamatkan. Ini bukan berarti bahwa Roh Kudus sebagai juru selamat yang bagaimana, tapi Dia akan menolong Anda untuk selamat terus, untuk Anda bisa diselamatkan. Anda tidak istilahnya Anda tidak kepleset-pleset, karena Dia, ya, Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus Kristus juga. Jadi Dia akan menolong kita, Dia akan menyertai kita. Roh Kudus kebenaran, Ia akan menjadi sahabat kalian sama seperti aku. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kalian. Dunia tidak akan menerimanya karena mereka tidak dapat melihatnya atau mengenalnya. Tapi kalian akan mengenalnya dengan sangat dekat, karena Dia akan membuat rumahnya di dalam kalian dan hidup di dalam kalian. Saudara, orang sering bilang, saya tidak layak, Pak, kami tidak layak. Saudara, tapi Tuhan melayakkan kita. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Sebab itu saya berdoa supaya saudara dalam hal ini mensyukuri ini, dan hari-hari ini tolong saudara, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa, jangan bilang Tuhan kondisi kayak gini kok engkau meninggalkan kami. Enggak, saudara. Di sini murid juga mungkin merasa ditinggalkan, tapi disertai. Roh Kudus menyertai Anda. Roh yang kudus menyertai Anda. Sebab itu percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan semua saudara. Saya mau ngajak saudara lihat, baca satu ayat lagi, ayat 26. Ini adalah peranan Roh Kudus yang diserahkan atau dikirimkan buat Anda. Tetapi ketika Bapakku mengirimkan Roh Kekudusan, Dia yang seperti aku yang memerdekakan kalian. Dia akan mengajarkan kamu tentang segala sesuatu dalam namaku. Dan Dia akan mengilhami kalian untuk mengingat setiap firman yang pernah kukatakan kepada kalian. Selain menolong, selain menjadi penghibur, selain menjadi penasehat, Roh Kudus juga akan menjadi guru, mengajarkan. Dia juga akan mengingatkan semua firman Tuhan yang harus Anda dan saya ingat untuk menguatkan iman kita. Saudara, percayalah, tidak cuma ini Roh Kudus diberikan. Kita juga dapat janji. Pada saat Yesus sudah naik ke surga, Dia bilang sama murid-muridnya, kamu tunggu sampai aku memberikan kuasa itu. Kisah Rasul 1, saudara, ayat 4. Saya langsung ambil ayatnya. Ya, Yesus memberi petunjuk kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem, tapi tunggulah di sini sampai kamu menerima karunia yang sudah kuberitahukan kepadamu. Karunia yang dijanjikan oleh Bapa. Karena Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi dalam beberapa hari lagi dari sekarang kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya loncat, saudara. Ayat ke-8. Tetapi aku menjanjikan ini kepadamu, Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kamu akan dipenuhi dengan kuasa, dan kamu akan menjadi utusanku ke Yerusalem,
ke seluruh Yudea, ke daerah yang jauh, bahkan ke tempat-tempat yang paling terpencil di bumi. Anda akan jadi saksi Tuhan. Anda akan memberitakan bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Ingat baik-baik saudara, Tuhan itu kasih. Jangan pernah ninggalkan Dia. Memang kadang-kadang ada orang di luar berkata, kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya sekarang ngalamin ini? Kenapa saya mengalami itu? Kenapa saya jadi kayak gini? Saudara, percayalah, Anda tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tapi yang seringkali meninggalkan Tuhan adalah kita. Berapa hari yang lalu saya mendengar khotbah dari rekan saya, seorang guru namanya Pak Kris Manusama. Dia berkata dengan topik yang tentang orang sering bilang Tuhan meninggalkan saya. Beliau bilang satu kebenaran yang menarik buat saya. Seringkali kebenarannya adalah Tuhan Yesus masih berada di tempat di mana terakhir Anda tinggalkan. Ya toh ya. Tuhan Yesus itu masih berada di tempat di mana terakhir kita tinggalkan Dia. Jadi kita ngeloyor sendirian, Yesusnya ketinggalan. Jadi mulai sekarang saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu meninggalkan Anda. Tuhan menyertai Anda. Tuhan melindungimu. Tuhan mengasihimu. Saudara, saudara akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saudara, dan saudara akan menjadi saksi. Saksi yang luar biasa. Tentang apa? Tentang kasih Tuhan, tentang keajaiban Tuhan, tentang semua kebenaran yang firman Tuhan janjikan. Saya akan tutup dengan sebuah doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat setiap janji yang Kau berikan buat anak-anak-Mu Tuhan. Ketika Engkau naik ke surga, kami sadar banyak para murid-Mu Tuhan yang pasti bingung dan ketakutan. Tapi yang terjadi adalah tidak lama tiba-tiba Roh Kudus diturunkan, penghibur diturunkan, penolong diturunkan, pengajar diturunkan, kuasa juga diturunkan, dan itu menyertai para murid, dan itu juga yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Saya merasa di dalam doa saya ada beberapa di antara saudara yang melihat video ini. Anda merasa buktinya mana kalau Tuhan tidak meninggalkan saya? Saya minta dengan sangat Anda merenung. Anda cari lagu yang membuat Anda bisa merasa, aduh, aku suka lagu ini. Tolong Anda kembali kepada lagu yang Anda cintai. Tentunya lagu pujian kepada Tuhan. Maka Anda akan lihat Tuhan yang Anda sembah itulah ajaib adanya. Saya perkatakan kemenangan, saya perkatakan kebenaran, saya perkatakan semua anugerah, saya perkatakan semua terobosan akan terjadi ketika Yesus menyertai Anda. Seperti Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Ia bahkan menyertai aku di lembah kekelaman. Itu yang akan membuat Anda kuat. Itu yang akan membuat Anda terus berjalan dengan tanpa goyah. Karena Yesus menyertai Anda. Rohnya sendiri ada bersamamu. Buat Anda yang sedang mengalami sakit, saya juga berkatakan, Tuhan menyembuhkan. Dia adalah Yehovah Rafa. Tuhan adalah Allah penyembuh. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan kesembuhan. Pegang bagianmu yang sakit dan perkatakan, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah penyembuh. Terakhir, Tuhan berkata, ingatkan saya, Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Aku berkatakan, Tuhan yang menyediakan. Daud berani berkata, Ia menyediakan roti, hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, artinya apa? Tuhan juga akan menyediakan semua yang saudara perlukan di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas jemaat-Mu di Tuhan. Jemaat Living Bread. Kami berdoa juga buat gembala Tuhan.
Pak Asaf Tuhan, dan timnya, dan keluarga besarnya. Penyertaan-Mu, hikmat-Mu penuh. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu menyertai kami semua, from glory to glory. Haleluya. Amin.